One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang menandatangan Nurul Ardani, Siti Kirani Asifa, Muhammad Asiman Siti Naturanda, Mayada, yang akan memaparkan materi tentang fakta, konsep generalisasi, IPS. Fakta IPS. IPS adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam bahasa Inggris, merupakan mata kuliah yang mempelajari interaksi manusia dalam masyarakat dan termasuk dalam ilmu sosial. Sedangkan faktanya itu mengacu pada fakta atau data yang dapat diamati dan diukur. Konsep ini juga mengacu pada ide-ide abstrak atau konstruksi mental yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita, dan juga mengacu pada proses menarik kesimpulan umum atau membuat berdasarkan pengamatan atau data tertentu. Fakta adalah data yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang, dan hal-hal yang terjadi peristiwa. Dalam pelajaran IPS, siswa diharapkan dapat mengetahui berbagai jenis fakta, khususnya terkait dengan kehidupannya. Contohnya, Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Fakta dapat menyebabkan lahirnya teori baru, menjadi alasan untuk menolak teori yang ada, bahkan mendorong untuk mempertajam rumusan teori yang telah ada. Konsep ilmu sosial yang paling dasar. Pada dasarnya, konsep dasar ilmu sosial meliputi proses sosial yang berisi faktor intraestetik dan ekstraestetik, kemudian interaksi sosial, kontak sosial, dan komunikasi. Keempat hal ini termasuk ke dalam konsep IPS yang memiliki pengertian sebagai berikut. 1. Proses sosial adalah hubungan atau pertemuan individu dengan individu ataupun dengan kelompok, yang kemudian melakukan hubungan dan membentuk sebuah sistem dan menciptakan sebuah perubahan. Terbentuknya proses sosial tidak muncul begitu saja. Pasti ada hal yang mempengaruhinya. Ada dua faktor dasar yang mempengaruhi terbentuknya proses sosial, yaitu A. Faktor intraestetik, menekankan pada gagasan yang memiliki manifestasi pada corak, bentuk, asas estetik, unsur, dan konsep. B. Faktor ekstraestetik, lebih fokus pada aspek-aspek seperti aspek psikologis, sosial, lingkungan alam, proses sosial, perubahan, dan kebutuhan hidup. 2. Yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial secara umum dapat diartikan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan individu lain. Interaksi sosial juga dapat diartikan sebagai motif manusia terhadap sesuatu tentang dirinya. Dapat pula diartikan sebagai dorongan individu terhadap keinginan yang tertentu. Pada dasarnya, bentuk lain dari proses sosial. Kunci dari semua kehidupan sosial itu sendiri terletak pada interaksi sosial. Tanpa adanya interaksi dalam kehidupan masyarakat, maka tidak akan melahirkan kehidupan, kebersamaan, dan tidak juga menghasilkan perubahan. Dari interaksi hubungan inilah yang nantinya akan mempengaruhi, memperbaiki, dan mengubah perilaku ataupun sikap dalam tatanan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kontak sosial. Kontak sosial adalah interaksi atau hubungan yang terbangun adanya lawan komunikasi, di mana mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ada dua macam kontak sosial, yaitu yang pertama kontak fisik. Kontak fisik atau kontak secara langsung terjadi apabila interaksi secara langsung dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung adalah interaksi yang dilakukan melalui alat perantara. Misal di era teknologi canggih seperti sekarang, kita bisa berinteraksi dengan orang lain secara pesan singkat dan dapat melakukannya secara virtual, yang mana sekarang banyak aplikasi dan sarana online yang dapat digunakan. Bentuk kontak sosial ini pun ada yang bersifat positif maupun negatif. Kemudian yang keempat ada komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu syarat interaksi sosial yang harus ada. Jadi yang dimaksud dengan komunikasi adalah upaya individu atau kelompok menyampaikan dan menerima pesan dari orang lain. Tentu saja, bentuk dari komunikasi ini pun beragam. Ada yang berbentuk gagasan ataupun ide yang bertujuan untuk memberikan pengaruh satu sama lain. Generalisasi berasal dari kata general yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala informasi yang kita terima yang didukung oleh data dan fakta yang ada. Generalisasi dalam IPS merupakan hubungan antara dua atau lebih konsep. Misalnya, hubungan antara konsep uang, kebutuhan, dan keinginan. Ketiga konsep tersebut dihubungkan untuk menggeneralisasi bahwa kita menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ciri-ciri generalisasi sebagai berikut. 1. Menunjukkan hubungan dua konsep atau lebih. 2. Bersifat umum dan merupakan abstraksi yang menunjukkan pada keseluruhan kelas dan bukannya bagian atau contoh.
3. Adanya tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari sekedar konsep. 4. Berdasarkan pada proses dan dikembangkan atas dasar penalaran dan bukan hanya berdasarkan pengamatan semata. 5. Berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan validasi artinya diuji berdasarkan bukti-bukti yang pasti dengan menggunakan sistem penalaran dan equity. 6. Bukanlah sekedar pernyataan yang diverbalkan atau penegasan pernyataan akan tetapi satu kesatuan penting. Fungsi generalisasi. Yang pertama, sebagai tujuan umum studi sosial atau IPS. Yang kedua, membantu dalam pemilihan bahan pengajaran. Yang ketiga, mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, membantu dalam membangun pengertian atau artikulasi bahan-bahan pengajaran dalam kurikulum studi IPS. Jenis-jenis generalisasi IPS. Yang pertama, generalisasi sempurna. Generalisasi sempurna yakni generalisasi yang menempatkan seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Contohnya, sensus penduduk. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna. Generalisasi tidak sempurna yakni generalisasi berdasarkan sebagian fenomena yang dilakukan untuk mendapatkan simpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Contohnya, sebagian bangsa Indonesia suka bergotong royong. Maka, disimpulkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong.